Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3379 sampai bab 3380. Liu Jing merasa lebih bersalah ketika Jing Yu menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, guru, apakah makhluk surgawi ini benar-benar begitu kuat? Dia bahkan membunuh guru Cihang. Guru. Xing Xuan mengangguk, ya, seberapa besar saya makhluk surgawi? Adalah tingkat keberadaan yang lain. Ketika Dewa Pedang Krisa naik, saya khawatir dia menjadi makhluk surgawi. Dunia makhluk surgawi ada di langit, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka telah ikut campur dalam urusan. Ye Chong berkata, saya pikir tujuan makhluk surgawi ini adalah untuk Yin Zuer. Karena di tangannya, dia mungkin memiliki teknologi yang kita orang biasa dapat menerobos dan mencapai langit. Tidak ada orang luar di sini, jadi Ye Chong menceritakan rahasianya. Kemudian, Ye Chong menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi dengan Molly King di desa Nantianmen. Setelah mendengar ini, bahkan Guru Xuan Xuan pun sangat tersentuh. Ini juga tujuan membawa Yin Zuer ke Susan. Aku ingin Susan melindungi Yin Zuer dan mencegah para dewa menemukannya. Guru Xuan Xuan mengangguk, ini tidak masalah. Saya tidak dapat menjamin hal lain, tetapi Sushan masih memiliki kemampuan untuk menyembunyikan seseorang. Liu Jing bertanya dengan cemas, makhluk surgawi ini sangat kuat, guru, apakah ada cara untuk menghadapinya? Tuan Xuan Xuan menggelengkan kepalanya, kekuatan saya tidak cukup untuk menghadapi makhluk surgawi, tetapi saya baru saja membuat prediksi lain. Oh, kakak senior, mungkinkah Anda berada di puncak gunung tadi? Apakah ini hanya untuk masalah ini? Jing Yue bertanya. Tuan yang terbalik itu mengangguk. Apa hasilnya? Jing Yue bertanya. Tuan Xuan Xuan tidak menjawab, tapi menatap Ye Chong. Semuanya tergantung pada Tuan Ye. Ye Chong tertegun, saya. Master Xuan Xuan mengangguk, krisis di dunia seni bela diri dari surga dan manusia ini hanya dapat diselesaikan oleh Tuan Ye. Bagaimana cara melakukannya? Tuan Xuan Xuan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang ini, saya tidak dapat memahaminya. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang terdiam sejenak. Kemudian, Guru Xuan Xuan bertanya lagi kepada Jing Yue, kamu pergi untuk menjalankan misi, apa hasilnya? Jing Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan tandingan untuk hal ini. Kemudian, Jing Yue berbicara tentang misinya. Ternyata dia pergi ke kampus universitas tersembunyi untuk melakukan misi berburu hantu. Cerita tentang kampus berhantu memang selalu menjadi perbincangan hangat. Namun, misi Jing Yu bukanlah fiktif, melainkan nyata. Itu adalah kampus yang ditinggalkan, tersembunyi di hutan lebat, dikelilingi tanaman merambat dan rumput liar. Di kampus ada monster bernama Soul Lamp. Padahal, secara logika, lampu pemicu jiwa itu bukanlah monster, melainkan makhluk purba. Dikatakan bahwa lampu penuntun jiwa memiliki kekuatan untuk membimbing jiwa orang mati dan menerangi jalan menuju dunia bawah. Hanya ada 3 lampu pemicu jiwa di dunia, dan masing-masing lampu berada di tanah suci rumah abadi atau Hades. Lampu pemicu jiwa yang muncul di kampus ini pasti bukan ketiganya, melainkan lampu pemicu jiwa keempat yang tidak diketahui. Jing Yue telah menyelidikinya sejak lama, tetapi masih belum tahu mengapa lampu pemicu jiwa ini muncul. Namun, Jing Yue telah mengalami bahwa lampu pemicu jiwa ini tidak hanya dapat menarik jiwa pengembara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanggil dan mengendalikan jiwa mati yang kuat. Monster itu bisa menarik jiwa pengembara di malam hari, kata Jing Yu, cahayanya biru dan lemah, tapi bisa menerangi jalan menuju dunia lain di malam yang gelap. Kenang Jing Yu, jejak kesungguhan muncul di matanya.
Lampu itu benar-benar menakutkan. Malam itu, Jing Yue menjelajah sekitar kampus. Di sekelilingnya gelap, tapi dia bisa merasakan kebencian dan kekuatan yang kuat berkeliaran di sekitar kampus, yang bahkan dapat mempengaruhi pikiran orang yang masih hidup. Akhirnya, Ye Chong akhirnya menemukan apa yang disebut lampu pemicu jiwa di pintu perpustakaan. Wujud benda ini seperti lampu minyak sederhana, memancarkan cahaya biru redup, namun lampu ini bukan sekedar benda, melainkan lebih seperti makhluk hidup, dengan kemauan dan kekuatannya sendiri. Saya mendekati lampu, dan udara di sekitar saya tampak mengeras. Jing Yue mengenang, saya bisa merasakan ada kekuatan yang memanggil saya, mencoba membimbing saya ke tempat yang tidak diketahui. Untungnya, Jing Yue kemudian menstabilkan pikirannya dan tidak terpengaruh oleh kekuatan itu. Kemudian, Jing Yue ingin menghancurkan lampu pemicu jiwa, tetapi mendapati bahwa kekuatannya sendiri tidak mampu mengatasinya. Kekuatan Jing Yu tampak sangat tidak berarti di depan lampu pemicu jiwa. Cahaya itu sepertinya mampu menembus ke dalam pikirannya, menyalurkan ketakutannya dan membuat setiap langkah yang diambilnya menjadi sangat sulit. Jing Yue menghela nafas. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri kembali. Liu Jing terkejut setelah mendengar ini. Apakah ada hal ajaib di dunia ini? Master Sueng Xuan tersenyum. Tidak masalah, saudara junior, itu bukan salahmu. Kamu tidak dapat bersaing dengan benda-benda jahat kuno seperti lampu pemicu jiwa, tapi tidak apa-apa sekarang. Tuan Ye kebetulan ada di sini. Jika Tuan, kamu bersedia membantu, lalu kita bisa menangani lampu pemicu jiwa ini. Ye Chong tidak menyangka bahwa Tuan Xuan tidak sopan dan memintanya untuk membantu secara langsung. Tuan Xuan tersenyum dan berkata, Tuan Ye, saya sudah melupakan masalah ini, terserah Anda untuk menyelesaikannya. Ye Chong juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, saat ini, adalah hak saya untuk bertanya kepada orang lain terlebih dahulu dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Oke, kalau begitu sudah beres, kata Ye Chong. Liu Jing berkata, saya pergi juga. Saya juga ingin melihat apa itu lampu yang membangkitkan jiwa. Guru yang terbalik itu tersenyum, dengan ekspresi, saya tahu segalanya, dan berkata sambil tersenyum, oke, bagus sekali. Bagus, dengan bantuan Tuan Ye, kita pasti akan berhasil kali ini, kata Jing Yu sambil tersenyum. Kalian harus menetap hari ini dan berangkat besok. Liu Jing dan Jing Yu mengangguk, tidak masalah. Sore harinya, Susan mengatur akomodasi untuk Ye Chong dan Yin Zuer. Malam itu, Ye Chong menemui Yin Zuer dan mendiskusikan beberapa hal penting. Ye Chong memberitahu Yin Zuer, di sini sangat aman. Anda dapat bersembunyi di sini dengan pikiran tenang. Yin Zuer juga sangat bersedia. Ye Chong memberikan dunia Molly King yang berbeda kepada Yin Zuer dan memintanya untuk mengembangkan satu set peralatan umum berdasarkan itu yang dapat digunakan oleh orang lain. Pada saat yang sama, saya juga berharap Yin Zuer akan memperbaiki dunia yang berbeda sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya dengan cara inilah dia dapat memenuhi syarat untuk berperang melawan surga dan manusia. Ini juga keinginan terakhir Molly King, sekarang tergantung padamu. Ye Chong berkata dengan sungguh-sungguh. Yin Zuer mengambil alih set peralatan ini dari dunia lain, matanya penuh kesungguhan, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bab 3380 10 sekolah menengah teratas pada hari kedua. Ye Chong berangkat untuk menangani lampu pemicu jiwa. Turut menemani mereka adalah Liu Jing dan Jing Yue. Yin Zuer tinggal di Susan untuk meningkatkan dunia lain Ye Chong. Ye Chong, Liu Jing dan Jing Yu turun dari Susan dan memulai perjalanan ke selatan. Mereka memilih cara yang dilakukan orang biasa, naik kereta berkecepatan tinggi ke tempat tujuan.
Di dalam gerbong kereta berkecepatan tinggi, mereka bertiga duduk di kursi dekat jendela. Pemandangan di luar jendela dengan cepat surut, berangsur-angsur berubah dari gedung-gedung tinggi menjadi ladang luas dan kemudian menjadi perbukitan. Ada banyak penumpang di dalam gerbong, dan terdengar suara-suara kecil di mana-mana. Banyak anak laki-laki memandang Liu Jing. Kecantikan seperti itu jarang terlihat di waktu normal. Ye Chong tenggelam dalam pikirannya sendiri sambil melihat ke tempat tidur. Beberapa jam kemudian, kereta berkecepatan tinggi perlahan memasuki stasiun di kota kecil. Mereka bertiga mengemasi tas mereka dan keluar dari gerbong. Di luar stasiun, matahari bersinar terang dan udara segar. Dibandingkan dengan aura Gunung Susan, suasana di sini lebih bersifat duniawi. Mereka tidak berhenti di pusat kota, tetapi berjalan langsung ke tempat tujuan. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan berkelok-kelok menuju pinggiran kota kecil. Tidak lama kemudian, mereka melewati sebuah jembatan kecil yang aneh. Di bawah jembatan terdapat sebuah sungai, airnya berwarna kuning lumpur, mengalir sangat deras dan berkilauan seperti pita emas yang berkelok-kelok di bumi. Di kedua sisi sungai terdapat pepohonan lebat dengan dahan dan dedaunan yang rimbun. Udara di tepi sungai sangat bagus. Liu Jing menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepala kecilnya. Matahari menyinari wajah kecilnya, yang sangat nyaman. Yah, lingkungan di sini sangat bagus. Liu Jing hari ini mengenakan celana olahraga berwarna pink. Celananya lembut dan elastis, cocok untuk aktivitas luar ruangan dan pas dengan kaki rampingnya. Bagian atas tubuhnya berupa kaos oblong putih lengan pendek sederhana yang ringan dan menyerap keringat, memberikan suasana santai dan kasual. Ujung teaser dimasukkan dengan lembut ke dalam celana olahraga, memperlihatkan gaya kasual namun rapi. Warna putih dari pakaian tersebut melengkapi kulit putih Liu Jing, membuatnya tampak segar dan halus. Liu Jing membawa tas sekolah merah di bahunya. Gaya tas sekolahnya sangat kontras dengan keseluruhan pakaiannya. Aksesori kecil di tas sekolah terlihat sangat terang di bawah sinar matahari. Rambut panjang Liu Jing diikat menjadi ekor kuda, dengan lembut diayunkan ke belakang kepalanya saat dia bergerak, memancarkan aura awet muda. Ada senyuman tipis di wajahnya, dan dia tampak seperti sedang keluar jalan-jalan. Ye Chong tersenyum. Jing Yue mengingatkan, Xiao Jing, jangan hanya senang. Sudah kubilang, akan berbahaya jika kamu masuk kampus nanti. TSK, dengan Ye Chong di sini, apa yang harus aku takuti? Setelah selesai berbicara, Liu Jing menyadari apakah dia salah mengucapkan bunga. Dia tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Jing Yu bertanya dengan kebingungan di wajahnya, "Oh, hubunganmu sepertinya baik-baik saja, apa yang terjadi?" Ye Chong juga tersipu, menyentuh hidungnya, dan berkata, "Ya, bukankah hubungan kita selalu seperti ini?" Tampak bingung, Liu Jing berkata lagi, "Oh, Paman Junior, apakah kamu kesal? Bisakah kamu cepat pergi? Jika Ye Chong tidak baik, mengapa dia mengikutimu?" Dengan itu, Liu Jing menarik Jing Yu ke depan. Ye Chong tersenyum dan cepat diikuti. Semakin jauh mereka berjalan, lingkungan sekitar menjadi semakin terpencil, jarang penduduknya. Melewati hutan kecil, dan berjalan melewati gurun terpencil, dan akhirnya mereka sampai di kampus yang ditinggalkan. Dinding kampus bobrok dan gerbangnya terbuka sedikit. Melalui celah pintu, Anda bisa melihat ditumbuhi rumput liar dan kehancuran di dalamnya. Pada tanda bobrok, samar-samar Anda dapat melihat 4 kata, 10 sekolah menengah terbaik. Melihat ke dalam dari pintu, ada jalan setapak yang dibatasi pepohonan. Pepohonan di kedua sisi jalan masih tumbuh subur, dan jalan telah ditumbuhi ilalang dan lumut.
Di bagian pintu gerbang terdapat ruangan kecil dengan pecahan kaca yang hanya ditutup dengan lembaran plastik transparan. Ini dia, ketiga orang itu berdiri di depan pintu. Saat ini, seorang lelaki tua keluar dari ruangan kecil itu. Pakaian pamannya compang camping, dengan bekas belang-belang di sekujur tubuhnya, kainnya sudah usang, pinggirannya compang camping, dan ada jahitan kasar di beberapa tempat. Celananya juga longgar, dan bagian kaki celananya digulung, memperlihatkan sepasang sepatu kain usang, yang bagian atasnya ternoda debu dan lumpur. Tubuh bagian atas mengenakan terusan kain biru pudar, ternoda minyak. Di tangannya, dia juga memegang koran yang sudah menguning. Apa yang kamu lakukan? Tanya pamannya. Saat dia berbicara ada beberapa gigi yang hilang dari mulutnya. Bisa dibayangkan ketika dia tersenyum, senyuman dengan gigi yang hilang pasti akan terlihat jelas. Ah, paman, ini aku. Aku di sini lagi. Ye Chong dan Liu Jing saling memandang dengan rasa ingin tahu. Rambut lelaki tua itu beruban dan wajahnya penuh kerutan. Dia menyipitkan matanya dan menatap Jing Yu dengan hati-hati. Oh, anak muda, itu kamu di sini lagi, dan kamu membawa 2 orang pembantu. Jing Yu mengangguk. Ya, kali ini, saya berjanji untuk menangkap benda itu. Apakah kamu akan masuk lagi? Kamu bisa keluar terakhir kali. Jadi kamu beruntung, tetapi kamu ingin masuk kali ini. Terkejut. Jing Yu tersenyum dan berkata, tentu saja, adalah tanggung jawab kita untuk melenyapkan setan dan melindungi Tao. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memandang Jing Yu seolah dia bodoh. Lalu, dia menatap Ye Chong dan Liu Jing. Ada yang salah dengan otaknya, jangan percaya padanya, itu sangat berbahaya. Paman itu berbisik kepada mereka berdua. Liu Jing menutup mulutnya dan tertawa. Ye Chong berkata, jangan khawatir, Paman, kita bisa menangani hal-hal di dalam. Paman itu menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, aku tidak peduli denganmu. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke ruangan kecil itu lagi. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sapu tua dan perlahan menyapu tanah di pintu. Jing Yu, sebaliknya, membawa Ye Chong dan Liu Jing dan berjalan langsung ke kampus. Beberapa orang berjalan maju di sepanjang jalan yang ditumbuhi pepohonan. Apakah ada orang lain di sini? Liu Jing bertanya. Jing Yu mengangguk. Ya, meskipun tempat ini sepi, ini adalah milik atasan, jadi masih ada orang yang bekerja di sini. Nama keluarga paman ini adalah Li. Dia juga menyedihkan. Dia hanya bekerja di sini karena dia merawatnya. Nak. Kalau tidak, siapa yang mau menjadi penjaga di sini, di tempat terpencil dan angker ini? Jing mengangguk. Itu saja. Tampaknya Paman Li benar-benar menyedihkan. Dan bertanya, tetapi dia adalah orang biasa. Bukankah dia berbahaya di sini? Bukankah lampu pemicu jiwa membunuhnya? Jing Yue berkata, gubuknya aman. Hanya dengan berjalan melalui jalan setapak ini dia dapat melakukannya lingkup pengaruh lampu pemicu jiwa. Saat dia berbicara, ketiga orang itu telah tiba di ujung jalan yang dibatasi pepohonan, dan aura suram tiba-tiba muncul. Bersambung.